Oke, baik. Kita lanjut ya, teman-teman. Ini DJPB yang bertanggung jawab terhadap ini ya, bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BRU, dan akuntansi pelaporan keuangan pemerintah. Nah, kita masuk ke, nah ini fungsinya. Nanti fungsinya ini biasanya ada di, kita bisa lihat di direktorat. Oke, sekarang kita bahas unit dulu ya. Ada unit pusat dan vertikal. Jadi DJPB ini salah satu yang punya unit vertikal ya, teman-teman. Nah, untuk unit pusat ini ada di pasalnya 981 sampai 1197. Nah, ini dia unit pusat, ada satu sekjen dengan 7 direktorat ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama sekjen dulu, sebagaimana yang lain juga, dia pelayanan administrasi ya, layanan administrasi seperti mirip-mirip ya dengan Dijen yang lain, ada bagian organisasi dan tata laksana, bagian SDM, bagian keuangan, bagian umum, kepatuhan internal. Nah, bagian SDM ini biasanya karena ada yang dia bikin namanya itu bagian kepegawaian, kayak DJP itu namanya bagian kepegawaian. Nah, kalau di DJPB dia pakai nama istilahnya bagian SDM. Nah, ini yang pertama, Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Nah, dia tugasnya dari perumusan kebijakan sampai evaluasinya ya, monitoring, evaluasi, pembinaannya juga, termasuk tugas dari kanwil-kanwil DJ Perben ya, khusus untuk pelaksanaan anggarannya. Nah, ini subditnya. Jadi ada subdit koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan anggaran, lalu pelaksanaan anggaran 1, 2, 3, 4. Nah, bedanya apa? Lihat di PMK-nya ya. Enggak apa juga. Terakhir subdirektor analisis dan pengembangan pelaksanaan anggaran. Oke. Kemudian ke yang kedua, Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Ini optimalisasi kas, kebijakan treasury, dealing, room, dan manajemen risiko, manajemen penerimaan dan pengeluaran kas, manajemen kas pinjaman dan hibah, manajemen rekening lainnya, dan pembinaan pertanggungjawaban bendahara, serta settlement akuntansi dan pelaporan pengelolaan kas. Ini nanti dilihat sendiri fungsinya ya. Lanjut ke Direktorat Sistem Manajemen Informasi. Nah, ini khusus ya untuk sistem manajemen investasinya. Ada kebijakan investasi dan hubungan kelembagaan, lalu penganggaran, pengelolaan kinerja dan risiko investasi, ada subdit umum. Subdit umum ini peraturan ya, teman-teman, peraturan, kemudian perjanjian dan kepatuhan. Nah, jadi ada 4 seksi. Jadi umum itu maksudnya peraturan dan perjanjian dan kepatuhannya. Kemudian ada investasi BUMN, lalu investasi Pemda dan BUMD, sama kredit program dan investasi lainnya. Jadi ini khusus ngurusin investasi dari baik BUMN maupun Pemda juga ya, selain pemerintah pusat juga. Maaf. Oh benar ya. Nah, sekarang ke Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. Nah, BLU itu adalah Badan Layanan Umum, teman-teman. Jadi merupakan unit-unit yang ditugaskan selain untuk memberikan pelayanan ya. Jadi pemerintah itu kan tugasnya memang melayani ya, teman-teman ya. Dia juga, kalau BLU ini, dia ada tugas tambahan untuk mengumpulkan penerimaan juga. Jadi yang ngumpulin penerimaan itu bukan cuma pajak, bea cukai, dan BUMN gitu, atau BUMD. Nah, BLU ini juga. STAN itu juga BLU ya, teman-teman. Jadi pegangan STAN itu BLU. Seperti misalnya kayak tes masuk STAN gitu ya, itu kan ada si calon mahasiswa kan dia bayar uang pendaftaran ya. Nah, itu uang masuk juga tuh, teman-teman. Gitu. Jadi BLU ini nanti akan disupervisi oleh direktorat ini, direktorat DJ Perben ini. Jadi mulai dari peraturannya, ya standarisasi teknis BLU, yang bikin aturan-aturan terkait mungkin
gimana caranya narik uang dari masyarakat gitu, atau kemudian kayak rumah sakit juga rata-rata sudah BLU ya. Nih, kemudian tarif remunerasi dan informasi BLU. Nah, remunerasi maksudnya, jadi karena si BLU ini dia punya tugas juga untuk mendapatkan penerimaan, memasukkan penerimaan ke negara, maka si BLU ini juga dia berhak mendapatkan, biasanya dia berhak mendapatkan sekian persen dari hasil kerjanya itu gitu teman-teman. Makanya biasanya yang di BLU ini dia ada semacam penghasilan tambahan gitu teman-teman. Jadi misalnya kayak dokter, kalau PNS di rumah sakit yang non BLU, ya dia dapatnya mungkin gaji sama tunjangan doang. Tapi kalau dia ada BLU, nanti ada tambahan lagi, misalnya yang dari pasien gitu teman-teman ya. Nah, pakai instan juga sama ya teman-teman. Cuma sekarang pakai instan belum sih, baru dari mungkin ya tadi ya dari SPMB gitu. Tapi kedepannya mungkin akan ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh PK Instan yang nanti mungkin entah Pemda atau kementerian lain mereka bisa menyekolahkan mungkin pegawai-pegawainya ke PK Instan yang terus berbayar gitu. Nah itu PK Instan boleh menerima itu, memberikan layanan yang berbayar ya. Jadi tidak hanya mendidik mahasiswa untuk ini ya untuk disalurkan ke Kementerian Keuangan, tapi juga bisa mendidik pegawai juga gitu. Walau alam, mudah-mudahan saya nggak tahu juga, masih rencana-rencana sih, nanti kita lihat aja ya. Sementara ini masih brevet, setahu saya masih brevet. Kalau yang lain belum. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nah ini khusus BLU ya teman-teman. Khusus BLU. Untuk bendahara-bendahara ini, jadi akuntansi dan pelaporan keuangan bendahara supaya dia sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini ada subdit standar akuntansi pemerintahan yang bikin subdit ini. Kemudian ada sistem akuntansinya, kemudian bimbingan akuntansi instansi dan bendahara umum negara. Lalu ada subdit akuntansi pusat dan pelaporan keuangan BUN. Lalu ada penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat sama statistik dan analisis. Iya benar, statistik dan analisis laporan keuangan. Nah, ini yang bikin sistem akuntansi pemerintah nih dari direktorat ini, teman-teman. Nah, terakhir, direktur sistem pembandaran. Kalau ini TI-nya nih, kalau nggak salah ya. Transformasi kelembagaan, kemudian ada Litbang, kerjasama kelembagaan, harmonisasi peraturan, proses bisnis dan hukum, standarisasi pengembangan kapasitas pengelolaan. Oh, bukan TI ini, teman-teman, sorry. Pembayaran program jaminan sosial, penghitungan pihak ketiga, dan kebijakan tuntutan ganti rugi. Nah, ini yang TI, sorry, salah saya tadi. Sistem berarti bukan ya. Yang tadi sistem perbennya, sistem perbendarannya, kalau yang ini baru sistem informasinya, TI-nya, teknologi informasinya. Nah, ini subjeknya perencanaan dan pengembangan sistem informasi, pengelolaan SI internal, pengelolaan SI eksternal, pengelolaan infrastruktur, sama pengelolaan TI, transformasi teknologi informasi. Transformasi itu maksudnya kalau dia mau mengubah sistem informasi yang ada. Itu kalau pengembangan SI ini, pengelolaan ini cuman yang eksis gitu. Kalau di DJP ada kan teman-teman tahu ada SI DJP gitu ya. Nah, sistem informasi DJP. Kalau Perben ini juga ada sistem informasinya. Apa yang dipakai bendahara itu sistem, aduh saya lupa namanya. Nah, itu juga dari direktorat ini yang bikin. Supaya sama pelaporan dari setiap bendahara ya. Bendahara satker. Nah, sekarang kita masuk ke unit vertikalnya nih. Ada Kanwil sama KPPN. Nah, Kanwil itu dia semacam koordinator wilayah gitu teman-teman ya. Jadi regional, beberapa KPPN, atasnya ada satu Kanwil untuk mengkoordinasi KPPN yang ada di wilayah kerja regional tersebut ya. Nah, biasanya dia ini nih, jadi kayak ya koordinasi, pengawasan gitu. Jadi
dari KPPN tidak langsung ke kantor pusat lapornya, tapi lewat Kanwil dulu. Nah, ini ada bidang-bidang. Jadi di Kanwil ada bidang-bidang. Satu, anggaran 2, lalu pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan, sama supervisi KPPN dan kepatuhan internal. Nah, kalau ini kayaknya manusianya nih, SDM-nya. Nah, sedangkan kalau yang ini nih, ininya, kerjaannya nih ya. Nah, KPPN ada, nanti di belakang ada sih, ada tipe A1, jadi ini dia fungsinya. Nah, bedanya beda di struktur organisasinya ya, teman-teman. Jadi A1 itu ada seksi pencairan dana, ada manajemen struktur dan kepatuhan internal, seksi bank, verifikasi akuntansi. Nah, kalau KPPN tipe A2 itu cuma 3 ya. Jadi cuma seksi pencairan dana dan manajemen struktur, seksi bank sama verifikasi akuntansi. Ada satu tadi di tipe A1 yang nggak ada di tipe A2. Nah, A1 ini biasanya dia di daerah-daerah yang besar gitu. Mungkin di ibu kota provinsi gitu. Nah, ada lagi selain tadi yang normal ya, maksudnya yang biasa. Nah, ada 3 macam KPPN khusus. Nah, seperti di DJP kan juga ada ya Kanwil khusus seperti KPP Badora gitu ya. Itu kan khusus, dia khusus badan dan orang asing, ada KPP BUMN, khusus BUMN aja. Nah, di KPPN juga ada. Cuman ini bukan berdasarkan bendaharanya kayaknya ya, tapi saya juga nggak tahu sih ya. Nah, jadi ini KPPN khusus pinjaman dan hibah untuk penyaluran pinjaman dan hibah ya kepada satker. Kemudian ada KPPN, nah ini struktur organisasinya, ada penyaluran pinjaman hibah 1, 2, kemudian ini manajemen satker dan kepatuhan internal. Ini kalau bendara-bendara Balelo gitu ya, nah ini dari Kanwil nih yang ngawasin. Seksi bank, seksi verifikasi dan akuntansi. Kemudian ada ini yang KPPN khusus yang kedua, yaitu KPPN khusus penerimaan. Nah, ini strukturnya nih, ada pelaporan dan kepatuhan internal, lalu seksi rekonsiliasi, verifikasi akuntansi, dan analisis statistik, sama layanan pengelolaan TI. Nah, ini kalau yang khusus investasi, nih ya nanti dibaca sendiri ya teman-teman ya. Jadi kayak pengujian penatausahaan DIPA nih, kemudian penyaluran investasi pemerintah, kemudian verifikasi permintaan penyaluran dana, ini juga di KPPN khusus investasi. Ini bagian organisasinya, ada seleksi penyaluran, ada settlement investasi 1, 2, sama verifikasi. Kelompok jabatan fungsional. Nah, ini dia tugas-tugasnya ya, matriksnya. Ada tipe A1, A2, sama KPPN khusus ada 3. Nah, ini jumlahnya ya, teman-teman. Jadi, total itu ada 34 kanwil di Dirjen Perben, ada 98 A1, 81 A2. Sama 1 khusus pinjaman, 1 khusus penerimaan, 1 khusus investasi. Oke, selesai 3 ya. Masih ada 5 lagi. Sabar ya, teman-teman. Sekarang kita ke DJKN. Wah, sophisticated banget ya slide-nya. Oke, ini pasal-pasalnya nanti bisa silakan dilihat di pasal 1198 sampai 1346. Tugasnya mengelola ini ya, barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian piutang negara dan lain-lain. Nah, ini dia mulai dari perumusan kebijakan, kemudian pelaksanaannya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyusunan norma standar prosedur, dan seterusnya ya. Aduh, lama. Di bidang ini BMN dan seterusnya sampai lelang. Nah, ini subditnya. Ini ini sekretariat direktorat ya, Sesdijen, ada bagian organisasi dan kepatuhan internal, kepegawaian. Nah, kalau di JKN ternyata namanya bagian kepegawaian ya, bukan bagian SDM. Kemudian ada bagian keuangan, perlengkapan dan umum. Nah, direktorat yang pertama, direktorat BMN, dia
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang BUMN. Jadi aturan mengenai BUMN, baik untuk pemerintah pusat maupun daerah, itu yang bikin di subdit di direktorat ini, teman-teman. Nah, 1, 2, 3, 4 bedanya apa nanti lihat di PMK ya. Kemudian kekayaan negara dipisahkan juga sama, mulai dari yang membuat kebijakan tentang itu, untuk seluruh kementerian yang ada di Indonesia, itu adalah subdit ini. Kemudian ada piutang negara dan kekayaan negara lain-lain di subdit ini. Lalu ada pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi. Nah, ini TI-nya nih ya, TI ada di subdit ini. Direktorat penilaian, nah ini kalau ada penilaiannya, baik penilaian properti, ya, ada penilaian properti, ada penilaian bisnis dan sumber daya alam, ada ini yang kualitas penilainya, penilai pemerintah. Nah, sama analisis data informasi penilaian. Nah, ini jadi khusus penilaian ini masuk ke sini. Direktorat lelang, nah ini kalau yang melaksanakan lelang nih. Tapi khusus kebijakannya ya, maksudnya yang melaksanakannya, yang melaksanakan lelangnya mah KPPN ya, KPKNL. Tapi ini adalah yang bikin aturannya. Kemudian ini hukum dan humas, jadi ada subdit peraturan, subdit hukum sama subdit humasnya di direktorat ini. Terakhir, kelompok jabatan fungsional. Nah, seperti DJPB, DJKN juga ada unit vertikalnya, namanya kantor, Kanwil sama KPKNL ya. Kanwil seperti yang lain juga, dia basisnya regional. Nah, Kanwil DJKN itu ada beberapa bidang, ada bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang, lelang, sama kepatuhan internal hukum dan informasi. Seperti yang lain juga, dia mengkoordinasi aja ya biasanya kalau Kanwil itu. Nah, ini adalah pelaksanaan di lapangannya, KPKNL. Nah, KPKNL cuma satu jenis ya, kayaknya di seluruh Indonesia sama nih. Jadi dia ada seksi, ada berapa seksi ini? Ada 6 seksi. Seksi pengelolaan, kekayaan negara, pelayanan penilaian, piutang, lelang, sama hukum informasi dan kepatuhan internal. Nah, ini adalah daftar Kanwil beserta KPKNL yang berada di bawah lingkungan Kanwil-Kanwil tersebut, ya teman-teman. Jakarta ada 5. Kalimantan, ini sisanya ya Kalimantan, Sulawesi, Papua Maluku ada 1. Papua Maluku ada 6 kantor. Oke, selesai DJKN. Sekarang kita ke DJBC. Ya. Nah, Ditjen Bea Cukai ini sama-sama penerimaan juga, sama dengan DJP. Nah, ini pasalnya silakan dilihat di pasal 728 sampai 980. Tugasnya ini ya, jadi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, ini logonya. Fungsinya. Aduh, ini yang bikin slide niat banget ini. Iya, itu ya. Nah, intinya di bidang kepabeanan dan cukai. Oke, ini struktur organisasinya kita akan bahas satu persatu. Sekdijen seperti biasa dia layanan administrasi, terdiri dari bagian organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian, pengembangan. Nah, ini kepegawaian dia ada 2 nih teman-teman ya. Karena di JBC lumayan agak banyak nih pegawainya ya. Jadi SDM dia ada 2 bagian nih. Keuangan, pengelolaan BUMN, umum. Nah, pertama Direktorat Teknis Kepabeanan. Jadi ini adalah yang menyusun aturan atau kebijakan standar terkait teknis ini bidang impor, kemudian ini ya compliance program, ini asistensi importir, ekspor juga,
Kemudian ini di bidang tempat penimbunan sementara, pabean, barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara. Nih, tarif nih, di dia juga nih. Jadi identifikasi klasifika barang, profil komoditi, tarif bea masuk, tarif anti dumping, tarif bea keluar juga dia. Apalagi nih? Ya, gitu ya, data harga. Nah, jadi teknis kepabeanan tadi satu direktorat ya, satu eselon 2. Nah, fasilitas kepabeanan satu direktorat tersendiri nih, berarti dia memang banyak sekali mungkin ya. Kalau di DJP itu fasilitas perpajakan cuman diampu oleh satu seksi. Satu seksi aja ya, cukup satu seksi yang ngurusin fasilitas perpajakan. Kalau bea cukai ini satu direktorat, beda level ya. Jadi eselon 2 yang ngurusin fasilitasnya. Nah, kalau cukai, teknis dan fasilitas digabung satu sama dia. Nah, kemudian ada Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Nah, ini terkait ada kerjasama perdagangan ya, kemudian ada ketentuan rules of origin, ini pembinaan koordinasi terhadap pejabat yang dipergerakkan di perbankan di luar negeri. Nah, bea cukai ini dia tergabung sama WCO ya, World Custom Organization. Nah, kenapa nggak ada World Tax Organization ya? Nah, jadi custom ini dia punya organisasi internasional gitu yang ada di Brussels kalau saya nggak salah. Jadi perwakilan tiap-tiap negara itu ada di sana, termasuk Dirjen Bea Cukai ini. Jadi saya tahu ada pejabat di Bea Cukai ini yang dia tugasnya di Brussels sana. Brussels itu di mana ya? Belgia? Di mana sih? Saya juga kurang tahu. Brussels itu iya Belgia ya. Mohon maaf kalau salah. Nah, sama ini ya, hubungan media, penyuluhan. Jadi ini P2 Humasnya BC ada di direktorat ini, teman-teman. Nah, ini keberatan banding dan peraturan bea cukai ya. Jadi direktorat ini kalau misalnya eksportir importir ada kasus hukum, bukan kasus hukum, mungkin diberikan sanksi, terus dia nggak mau keberatan, itu di direktorat ini yang mengurusi, yang menindaklanjuti keberatan termasuk bandingnya ya. Sama ininya juga yang bikin peraturan termasuk upaya hukum ya. Kemudian, nah ini IKC, Informasi Kepabeanan dan Cukai, ini TI-nya teman-teman. Jadi direktorat yang ngurusin sistem informasinya DJBC. Jadi ini programmer-programmernya ngumpulnya di sini ya, TI-nya, programmer, peranata komputer ya, fungsional peranata komputer ada di sini. Nah, kalau kepatuhan internal ini ya kepatuhan internalnya DJBC ya. Nah, ini audit kepabeanan dan cukai. Jadi ini yang membawahi auditor-auditor ini. Jadi kayak kontainer yang ada di pelabuhan gitu ya. Siapa yang meriksa ininya, yang meriksa barangnya sesuai apa enggak sama dokumennya. Nah, ini di direktorat ini yang menyusun kebijakannya, kemudian pelaksanaannya juga gitu ya. Nah, ini penindakan dan penyidikan. Kalau eksportir importir ada yang apa namanya, yang penyelundup gitu-gitu ya. Nah, ini ada subdit intelijen, ya agak ngeri-ngeri nih ya, direktorat ini ya. Intelijen, penindakan, patroli laut nih, narkotika, penyidikan, sarana operasi. Nah, ini yang fungsi pengawasannya bea cukai ya teman-teman. Jadi bea cukai itu tidak hanya tugasnya tidak hanya mengumpulkan bea dan cukai sebagai penerimaan negara, tapi juga sebenarnya mayoritas bukan mayoritas utamanya itu dia mengamankan perbatasan itu ya teman-teman. Jadi dari baik dari barang maupun manusia. Jadi barang dan orang gitu ya, dia ngejagain border kita. Jadi jangan sampai ada barang masuk ke Indonesia yang nanti bikin ini ya mungkin bawa virus gitu atau apa. Nah, termasuk orang yang mau apa namanya nih yang patroli laut ini yang ngejar-ngejar penyelundup itu ya teman-teman ya. Nah ini di kantor pusat. Ini penerimaan dan perencanaan strategis. Nah sama kelompok jabatan fungsional. Setahu saya tadi auditor, programmer, peranata komputer ya. Nah
BC juga punya instansi vertikal. Nah, BC ini agak tidak simpel ya teman-teman. Jadi ada banyak tipe-tipenya. Pertama Kanwil dulu, dia seperti yang tadi melaksanakan koordinasi terhadap kantor-kantor yang berada di bawah wilayah kerjanya, yang biasanya regional sama seperti yang lain juga. Nah, ada khusus juga ya seperti KPPN tadi ya KPPN ya, Kanwil khusus yang ada itu KPPN ya. Saya lupa. Oh, KPPN nggak ada kanwilnya. Ada nggak ya tadi? Aduh, saya lupa. Nah, ini